Scrolls, welcome to Breakdown Channel Universe. Happy New Year Scrolls buat kalian yang merayakan tahun baru. Dan semoga di tahun yang baru ini keadaan bisa kembali normal lagi loh. Dan kita bisa balik nonton film-film seru yang tayang di bioskop nanti. Nah, di tahun 2020 ini meski kita ketemu nih sama pandemi COVID yang ngebuat film-film bagus jadi batal tayang dan diundur sampai tahun depan, tapi ternyata di balik itu ada loh film-film bagus, terutama film superhero yang rilis di tahun 2020 yang tentunya recommended banget buat kalian tonton. So, penasaran sama film-film superhero ini? Tonton video kali ini karena gue bakal ngasih list lengkap dari film superhero terbaik yang ada di tahun 2020. Dan ini dia listnya untuk kamu. Check it out. Nah, untuk awalan kita mulai nih dari film yang baru-baru ini tayang di bioskop dan juga HBO Max. Yang gak lain dan bukan adalah Wonder Woman 1984 yang rilis 16 Desember 2020 di bioskop dan juga HBO Max. Nah, film sequel Wonder Woman ini bakal mengambil set waktu nih 6 dekade setelah event Wonder Woman pertama, di mana Wonder Woman sekarang harus ngalahin Maxwell Lord dan juga Cheetah untuk ngebuat dunia jadi tentram dan gak kacau balau lagi karena sebuah kekuatan misterius dari sebuah batu bernama Dreamstone. Film ini sendiri bisa gue bilang adalah film superhero terbaik yang pernah ada di tahun 2020 ini. Karena story-nya dapet banget, terutama build up karakter dari karakter villain seperti Maxwell Lord dan juga Barbara Minerva yang akan berubah jadi Cheetah. Selain itu juga dramanya juga dapat banget sih antara Wonder Woman dan juga Steve Trevor, di mana Wonder Woman harus move on dari Steve Trevor yang bakal mati lagi di film ini. So, kalau kalian pengen tahu nih misteri-misteri dan juga detail-detail yang ada di film ini, kalian nanti bisa nonton Ending Explain Wonder Woman 1984 dari kita ya. So, tungguin aja. Nah, film selanjutnya datang dari DCEU juga nih, yaitu Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn yang rilis tanggal 5 Februari 2020 di bioskop kemarin. Dimana film ini nyeritain nih tentang kisah Harley Quinn yang kini udah putus dari Joker setelah event dari Suicide Squad ya. Yang sekarang harus team up nih dia sama jagoan-jagoan cewek yang ada di DC seperti The Huntress, Renee Montoya, Cassandra Cain, dan juga Black Canary yang bergabung dalam kelompok Birds of Prey untuk melawan villain baru yaitu Roman Sionis alias Black Mask dan juga bawahannya Victor Zsasz yang sekarang ngincer nyawa mereka semua nih gara-gara mereka cari masalah sama Black Mask. Nah, meski film Harley Quinn ini bisa dibilang actionnya nggak terlalu bagus-bagus banget kayak film-film superhero lainnya, tapi dari segi cerita, pembawaan cerita itu bagus banget sih. Terutama Harley yang jadi narator yang interaktif lah bagi penonton dari awal film sampai akhir film, yang bikin menarik filmnya sih, menurut gue. Selanjutnya kita punya film Mutant The New Mutant dari franchise X-Men nih, yang rilis di tanggal 28 Agustus 2020 tapi di US. Nah, film ini sendiri menceritakan tentang kelompok mutant nih yang terdiri dari Daniel Moonstar atau kita kenal sebagai Mirage, terus ada Roberto yang kita kenal sebagai Sunspot, terus ada Sam yang kita kenal sebagai Cannonball, terus ada Rodney Sinclair yang kita kenal sebagai Wolfsbane, dan juga the one and only Illyana Rasputina yang kita kenal sebagai Magik, yang harus ngelawan rasa ketakutan mereka sendiri nih. Dan juga Demon Bear yang diciptakan oleh kekuatan dari Daniel Moonstar yang bisa merealisasikan ketakutan dari orang lain. Terutama setelah mereka dikurung oleh seorang mutant bernama Dr. Cecilia Reyes yang mengurung mereka dalam sebuah rumah sakit jiwa dan ngurung seluruh tempat yang ada di sekitarnya pakai force field. Kayak gitu sih. Film New Mutant yang katanya nih jadi film superhero horror gitu, yang katanya serem banget nih, tapi menurut gue sih seremnya kurang kerasa ya karena tensi pembangunan horornya terus suasana mencekamnya menurut gue sih kurang sih. Jadi nggak bikin kita intimidating saat ngeliat filmnya. Tapi
Poinnya, film ini bagus banget karena penampilan salah satu karakter superhero yang aksinya dan juga pendalaman karakternya dapat banget di film ini, yaitu karakter Magic yang diperankan sama Anya Taylor-Joy. Itu bagus banget sih, bagus banget karena emang sebagian besar aksinya emang didominasi sama si ini. Saat dia ngelawan Demon Bear dan juga saat dia ngelawan Smiley-Man itu bisa dapat banget, apalagi pakai lightsaber kayak gitu kan. Pakai naga, terus ya pakai dimensi limbo yang bikin kita merinding sama aksinya. Nah, di luar film bioskop ternyata juga ada film superhero Netflix yang seru banget buat ditonton. Salah satunya adalah film The Old Guard yang rilis tanggal 10 Juli 2020 di Netflix kemarin. Nah, film ini sendiri berkisah tentang kelompok tentara immortal bernama Old Guard yang dipimpin oleh Andy atau Andromancy of Scythia yang beranggotakan Booker, Joe, dan juga Nikki yang harus bertahan hidup dari kejaran pasukan Steve Merrick yang merupakan CEO dari sebuah perusahaan farmasi yang mengincar kekuatan keabadian mereka, di mana dalam prosesnya mereka juga harus menyelamatkan nih seorang anggota Old Guard baru bernama Niall Freeman yang merupakan mantan tentara Afghanistan yang masih baru dalam menggunakan kekuatan immortalnya ini. Film ini menurut gue bagus banget sih, dari segi actionnya pas, ceritanya juga jelas, dan juga misteri-misteri terutama tentang keberadaan koin. Nah, kalau kalian nonton pasti kalian tahu. Nah, itu udah kita bahas tuh di ending explain-nya. So, menarik banget sih film ini buat kalian tonton, apalagi comic based banget sih film ini. Selanjutnya kita punya film superhero yang baru-baru ini tayang nih di Netflix, yaitu We Can Be Hero yang rilis 25 Desember 2020 di Netflix. Film superhero ini menceritakan tentang perjuangan sekelompok anak superhero yang beraksi untuk menyelamatkan orang tua mereka dan juga bumi dari serangan alien yang menyerang sana. Film superhero ini bisa dibilang punya tampilan yang sama kayak Spy Kid dan juga Adventure of Shark Boy dan juga Lava Girl, yang aksi superhero-nya nggak violent banget dan cocok banget buat anak-anak. So family friendly. So recommended banget sih buat kalian tonton. Selanjutnya masih di Netflix, kita punya film superhero Project Power yang rilis 14 Agustus 2020 di Netflix, di mana film Project Power ini bercerita tentang sebuah pil misterius yang dapat membuat para penggunanya memiliki kekuatan super yang random, yang kemudian disalahgunakan oleh para penjahat dalam berbuat kriminal, apalagi sama keluarga. Yang akhirnya membuat seorang polisi lokal bernama Frank Schaeffer, mantan tentara bernama Art, dan juga mantan pengedar pil ini yaitu Robin Riley yang harus melacak pembuat pil ini dan menghentikan mereka sebelum tersebar luas di seluruh wilayah New Orleans. Dimana di film ini kita bisa ngeliat nih bagaimana manusia biasa bisa ngelawan para superhero yang punya kekuatan acak. Jadi kayak semacam adu strategi gitulah, yang pas banget actionnya di film ini. So, itu dia pembahasan kita kali ini tentang list film superhero terbaik yang rilis di tahun 2020. Yang menurut gue menarik banget dan juga seru banget buat ditonton. Dan dari sekian banyak film superhero ini, mana nih yang paling kamu suka buat ditonton? Atau mungkin kalau kamu punya film superhero seru lainnya yang gak sempat gue bahas di video kali ini, silahkan share pendapat kamu di kolom komentar ya. So like, share video ini kalau kamu suka, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gua Dika, and keep exploring the universe. Ciao.